Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pagi hari ini kembali Aksara Agro and Farm meliput tentang kambing perah. Kita kali ini akan bercerita teman-teman tentang pengalaman dari teman kami, tapi bukan yang di kandang sini. Semoga pengalaman dari teman kami yang baru memulai ternak kambing perah ini memasuki tahun ketiga itu nanti bisa untuk pelajaran atau berbagi pengalaman dengan teman-teman yang menonton video ini. Nah, jadi untuk ternak kambing perah ini itu ada tahap-tahapannya teman-teman. Nah, tahap-tahapannya itu saya sampaikan di awal video ini. Ada masa investasi, kemudian masa seleksi, yang ketiga nanti baru masa produksi teman-teman. Nah, sebelum kami menjelaskan detail tentang ketiga tahap itu, apa sih cerita dari teman kami yang memasuki tahun ketiga ternak kambing perah? Ya ini seperti ini teman-teman. Jadi kebetulan dia itu pemula, jadi sama sekali belum memelihara ternak kambing. Nah, waktu itu pertama kali itu dia sangat tertarik dengan harga indukan kambing perah yang murah. Ya, jadi yang asal bulunya itu putih, terus murah, dan secara histori dia percaya dengan pedagang yang menjual. Artinya di sini pedagang ya, bukan peternak. Jadi perlu saya garis bawah di awal, bukan peternak langsung tapi pedagang. Nah, dengan harga hanya sekitar tidak sampai 2 juta per ekor, dia langsung membeli sekitar 20-an betina. Dan itu kondisinya disampaikan oleh pedagangnya itu sudah bunting, jadi sudah dikawinkan. Nah, alhasil kandang yang dia sudah buat, karena dia pemula sehingga dia langsung membuat kandang yang sangat bagus. Dia hampir habis sekitar 60-an juta. Nah, dia itu pada proses awal ternyata ada yang tidak bunting sampai di kandangnya, tidak sampai, ada yang tidak melahirkan. Ada yang melahirkan laktasi pertama, lalu pada saat diperah itu hampir dipastikan menurut beliau 80% lebih itu tidak ada susu yang bisa diperah teman-teman. Artinya harga yang murah pada saat beli waktu itu juga walhasil susu yang dihasilkan itu bisa dikatakan nol atau zong. Nah, dari pengalaman itu, akhirnya dia langsung menjual ke semua indukan yang tidak produktif itu. Dan dia kembali dari awal membeli indukan dengan harga yang lebih mahal. Artinya harga yang mahal itu pada saat setelah melahirkan di kandang dia, hasilnya alhamdulillah juga bagus. Nah, dari tahap seleksi yang saya ceritakan dari pengalaman teman kami itu, yang jelas bukan di kandang ini, itu harga anak kambing atau betina kambing perah itu nanti juga akan sama dengan kualitas produksi susunya teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu inginnya murah ya asal putih gitu ya, tentu hasil produksi susunya juga tidak optimal atau nanti malah teman-teman kecewa. Artinya dengan beli harga sekitar 2 jutaan alhasil jadi mahal teman-teman, karena yang diharapkan yaitu susu induk yang diperah itu tidak ada teman-teman. Nah, jadi sesuai dari thumbnail dari video ini, artinya kalau bahasa Jawanya itu onorgo onorupo, artinya ada harga, ada kualitas dari induk kambing perah dari produksi susunya teman-teman. Nah, kemudian saya akan bercerita bahwa memang kambing perah itu ada tahapannya teman-teman. Jadi mulai investasi. Jadi artinya investasi itu teman-teman mulai dari pembuatan kandang, kemudian pembelian indukan atau bakalan untuk indukan betina yang akan diperah. Kemudian teman-teman? Nanti pada saat teman-teman merawat cempe. Nah, setelah masa investasi itu teman-teman nanti baru memasuki masa seleksi teman-teman. Yang kedua itu masa seleksi. Artinya seleksi dari indukan maupun dari cempe yang dihasilkan. Nah, dari indukan itu artinya
jika sampai 2-3 kali melahirkan itu teman-teman kalau mencatat nanti indukan mana yang melahirkan cempe yang bagus, kemudian dari masa laktasi pertama, kedua, ketiga itu grafik produktivitas susunya yang naik itu yang mana, kemudian yang stagnan yang mana, atau yang menurun itu yang mana, yang kurang bagus itu nanti juga akan menjadi pertimbangan untuk diseleksi. Artinya diseleksi yang tidak bagus akan dilepas atau dijual. Itu dari indukannya. Kemudian dari cempenya, dari cempe jantan nanti juga akan di penggemukan teman-teman. Kalau memang teman-teman tidak butuh uang, tapi kalau butuh uang ya dijual teman-teman. Nanti dijualnya pun ada yang masuk kelas pedaging, ada yang masuk kelas memang bakalan jantan perah teman-teman. Nah, yang bakalan pedaging itu jika pejantannya itu sapera. Tapi kalau pejantannya itu masih pure blood dari seperti sanen, yang pure blood atau jenis yang lain, asalkan dia masih pure blood, itu bisa dijadikan untuk pejantan perah, kambing perah teman-teman. Nah, untuk anak kambing atau cempe yang betina, tentu nanti teman-teman akan merawat sampai dia itu masa laktasi pertama dan seterusnya. Nah, jadi itu masa seleksi teman-teman. Nah, masa yang ketiga itu masa produksi. Yang jelas itu masa produksi. Sehingga masa produksi ini teman-teman nanti setiap hari, seperti pagi hari ini di tempat teman senior kami ini, pagi dan sore itu dilakukan pemerahan. Jadi di sini memang sistemnya masih perah manual. Jadi dengan kandang baterai seperti ini, setiap pagi diperah, kemudian sore juga diperah. Nah, kalau teman-teman nonton video di YouTube maupun di sosial media yang lain, bahwa memang ternak kambing perah itu merupakan setiap hari itu mendapatkan cuan atau uang, tentu teman-teman melihatnya harus secara bijak. Artinya ada proses yang harus dilalui dan itu tidak bisa instan. Meskipun teman-teman itu punya dana yang sangat tidak terbatas, langsung ingin beli betina yang produksi susu, tetapi kalau secara skill atau kemampuan teman-teman dalam hal perawatan, breeding, kemudian teknik memerah, kemudian pemasaran teman-teman juga, khususnya pemasaran teman-teman belum menguasai, itu nanti juga akan tidak akan berhasil teman-teman. Itu cara instan yang tidak akan mungkin berhasil. Nah, jadi itu penjelasan tentang ketiga tahap tadi itu. Ada masa investasi, masa seleksi, yang ketiga itu masa produksi. Sehingga untuk ketiga tahap itu tidak mungkin kita melewatinya itu cukup cepat ya teman-teman. Bahkan bisa dikatakan butuh waktu minimal paling cepat itu 2 tahun lah untuk bisa melewati 3 tahap itu. Nah, kita kembali tadi ke cempe atau anak kambing yang tadi awal video itu diberikan susu dot. Jadi memang untuk ternak kambing perah itu memang digabung dengan betina induknya itu paling hanya 1 minggu 2 minggu, kemudian dipisah terus diberikan susunya itu secara manual dengan dot seperti itu teman-teman. Nah, itu cerita pengalaman dari teman kami yang pada saat itu memasuki tahun ketiga ternak kambing perah. Jadi untuk pemula kalau ingin membeli atau pengadaan bibit kambing perah harus sebaiknya langsung ke peternaknya, terus diperhatikan betul sehingga teman-teman bisa mengetahui secara genetik bagaimana dari indukan teman-teman, dari induknya seperti apa, produksi susunya seperti itu, ambingnya teman-teman. Terus yang berikutnya pejantannya itu pejantan apa, sehingga dari histori atau recording genetik itu bisa dipertanggungjawabkan secara kualitas. Nah, otomatis harganya pun juga jauh lebih mahal teman-teman, jauh lebih mahal. Tentu itu juga tadi di awal saya bilang ada harga, ada kualitas teman-teman. Nah, tuh. Nah, jadi mungkin itu teman-teman untuk liputan tentang cerita pengalaman dan 3 tahap ternak kambing perah. Semoga bisa memberikan berbagi pengalaman ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.